Diketahui seleksi P3K baru-baru ini menjadi harapan bagi ribuan honorer di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang sudah mengabdi puluhan tahun bahkan belasan tahun. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak sesuai yang diharapkan dan masih banyak harus jadi evaluasi serta diseleksi kembali karena informasi yang dihimpun, ada yang sudah berhenti namun masih bisa diterima. Setelah Harjuna Yuzam menelusuri kebenarannya bagaimana proses seleksi dari setiap tahapannya kepada dinas terkait, Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo menjawabnya. Mari kita simak selengkapnya di Harjuna Yuzam mengabarkan lebih dari sekedar berita. Oke, dengan Pak Samsuri ya, Pak Kaban BKPSDM. Jadi sejauh ini proses perekrutan untuk P3K itu sendiri dari beberapa formasi itu bisa disebutkan Pak prosesnya bagaimana, syarat juga yang untuk guru ini yang masuk Dapodik ini gimana sih prosesnya Pak? Ya sebenarnya persyaratan itu ya, persyaratan rekrutmen P3K ya, baik itu tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis, itu persyaratannya sudah ada di surat kami yang sudah diedarkan kepada masyarakat atau honorer yang ada di Kabupaten Situbondo. Mengingat tenaga guru itu ada status P1 yang harus dituntaskan karena perekrutan tahun 2021, ada yang lulus tahun 2021 itu sebanyak 321 orang yang pada waktu itu dia lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi di Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah tahun 2024 sebanyak 321 tenaga yang sudah P3K atau guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021 itu bisa diprioritaskan. Karena ini memang sudah ada atensi dari Kemendikbud itu. Karena ini sudah dinyatakan lolos, cuman waktu itu tahun 2021 dia tidak mendapatkan formasi. Akhirnya tahun 2024 dia diprioritaskan yang pertama. Yang kedua, untuk rekrutmen P3K yang lain itu menuntaskan yang honorer yang masuk pangkalan database. Artinya daftar tunggu lah gitu ya. Apanya? Dari tahun itu. Oh, yang P1. Ya. Makanya harus dipilah nih. Siap. Ada status P1, ada atau statusnya THK2. THK2 itu sisa ya, sisa dari K2. Beberapa tahun yang lalu itu ada status honorer K2 yang tidak mendapatkan formasi atau belum terselesaikan itu sekian orang. Itu makanya selain P1 untuk tenaga guru ada THK2 dan ada yang sudah beredar itu R3. R3 itu honorer yang masuk pangkalan database BKN. Itu yang harus ditambahkan. Catatan sampai dibuka atau diperpanjang sebanyak 3 kali sama BKN untuk pendaftaran rekrutmen P3K ini dalam rangka mengakomodir P1 yang sampai saat itu belum mendaftar. Maka diarahkan yang belum mendaftar di tahap 1 itu supaya mendaftar di tahap 2. Namun yang P1 itu sudah tidak ada pendaftaran lagi. Itu mendaftar hanya ingin ngecek keberadaan mereka. Jadi langsung pemberkasan itu setelah pendaftaran. Yang bersangkutan secara langsung gitu. Iya. Iya, langsung itu. Nah, kemudian tahapan ini hingga sampai ini tanggal ini sudah sekarang 28 ya. Iya. Untuk tahapannya sampai mana Pak? Sampai tanggal 28 ini kita masih proses tahapannya, tahapan pelaksanaan tes selektif tes tahap kedua yang jadwalnya juga menunggu jadwal dari BKN. Untuk yang tahap pertama untuk tahap pertama sudah selesai. Ini untuk NIP itu? Iya, masih pengajuan NIP-nya nomor induk P3K
Jadi masih menunggu atau sudah fix? Oh, sudah, insya Allah sudah masuk semua, kita tinggal nunggu saja itu. Dari data itu ya, Ya. 300 sekian gitu ya, Pak. 330 untuk tenaga guru. Ini perlu dipahami juga, 16 guru itu dari PNS. Sisanya guru P3K, iya, P1 itu. P1 itu ya. Ya. Lah, kemudian apa himbauan untuk tahap kedua, Pak? Ya, kami harapkan honorer di tahap 2 ini selain dari pesertanya yang sudah mendaftar, selain dari sisa dari honorer yang masuk pangkalan database yang tidak sempat mendaftar di tahap 1, itu dianjurkan untuk mendaftar di tahap kedua, ditambah honorer yang punya masa kerja di atas 2 tahun. Harapan kami selaku Kepala BKP SDM Situbondo, hendaknya yang sudah mendaftar di tahap 2 itu seluruhnya bisa mengikuti tes seleksi yang nanti insya Allah menurut jadwal dari BKN paling tidak setelah Lebaran mau dilaksanakan seleksi tesnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.